Selanjutnya, kita sambut sahabat pengantin. Clara, naik ke panggung. Berikan doa buat pasangan pengantin baru. Amanda, itu sahabat terdekatku. Hari ini, dia nikah dengan ketua grup Fanta. Aku sungguh berharap dia mati. Tuhan, cepat lari! Amanda, semua ini harusnya milikku. Clara, kenapa kamu gini? Kita sahabat dekat. Sahabat dekat? Emang kamu pantas, Amanda? Kamu cuma milih suami yang baik. Kalau waktu kencan buta 10 tahun lalu aku pilih suamimu, hidupku enak. Pernikahan mewah ini harusnya milikku. Clara, kamu salah. Yang kamu lihat cuma kekayaannya. Tapi sebenarnya dia egois, tukang selingkuh. Yang aku ingin dari dulu cuma pasangan yang setia padaku. Mati! Aku Adrian, sekarang kerja di grup Fanta. Aku yakin kamu pasti udah naksir aku. Aku ini kencan buta. Kok aku balik ke masa belum nikah? Jangan-jangan aku reinkarnasi. Kalau gitu, kita nggak usah berbelit. Sekarang bikin surat nikah. Ayo cepat, ayo cepat. Ayo. Aku Hati-hati! Oh, Kamu nggak apa-apa kan? Aku bersihin ya. nggak apa-apa. Enggak. Nggak apa-apa. Gak peduli Adrian cuma pegawai biasa. Tapi aku tahu jelas, 3 hari lagi dia akan jadi manajer di grup Fanta. Aku harus manfaatin kesempatan ini. Kamu juga datang kencan buta. Kita udah takdir ketemu gini. Gimana kalau aku traktir kamu kopi? Anggap minta maaf. Ini... Dia sahabat dekatku. Sayang, aku pergi sama dia, kamu gak keberatan kan? Clara begitu semangat mau sama Adria. Kayaknya dia juga reinkarnasi. Amanda. Kehidupan lalu kamu menang karena benar milih suami. Tapi sekarang suamimu itu jadi punyaku. Mulai hari ini, aku bakal resmi jadi nyonya ketua grup Fanta. Kencan buta banyak orangnya. Gimana kalau kamu ganti aja? Sayang, ayo kita pergi. Ayo. Kamu cuma lihat kekayaan, tapi ketulusan lebih berharga. Tuhan kasih aku kesempatan hidup lagi. Aku harus cari cowok yang tulus. Bisa diajak kerja keras. Hidup sederhana, bahagia bareng. Halo, kamu Amanda kan? Hari ini kita ganti pasangan kencanmu di meja sana. Kayak gini ketemu orang kurang sopan. Aku rapiin diri baru ke sana. Pergi! Cepat pergi! Iya. Ayo. Jangan ganggu kencan butaku lagi. Iya. Halo, namaku Amanda. Aku pasangan kencan butamu. Ini suami Clara di kehidupan lalu. Aku nggak punya mobil, nggak punya rumah, belum punya tabungan. Sekarang aku tinggal di pinggiran kota, rumah tua kecil. Itu juga ngontrak. Semua pasangan kencan butaku dulu keberatan dengan situasiku. Jujur aja, kalau kamu juga keberatan, mending kita nggak usah lanjut lagi, biar nggak buang waktu kita. Hah? Aku nggak keberatan. Manusia punya uang berapa, hidup sesuai kemampuannya. Aku cuma mau nemu cowok jujur dan bisa diandelin, bisa bareng jalanin hidup. Cewek ini beneran nggak? Nggak ada mobil, rumah, gaji 5 juta juga nggak masalah. Pasti ada maksud tersembunyi. Aku ingat di kehidupan lalu, Kevin karena nyelamatin anak kecil jadi meninggal. Beneran cowok yang setia dan punya hati. Gimana kalau aku traktir kamu minum kopi, oke? Pelayan, Halo, 2 cangkir kopi.
2 kopi 200.000. Kopi apa kok? Mahal? Kemahalan. Iya kan? Makasih kita nggak jadi. Ikut aku. Aku ajak kamu minum yang enak. Boleh? Ini, cobain. Kafe tadi harganya keterlaluan. Isinya juga air gula. Yang ini lebih murah dan enak. Makasih. Menurutku, kedepannya jangan sering belanja di tempat begitu. Soalnya, sekarang nyari uang kan juga susah. Menurutku, mending kamu nabung aja buat modal nikah nantinya. Kamu ini minum gak hati-hati sampai kotor semua. Gimana kalau kita nikah? Jadi, kita nikah gitu aja. Sayang, nanti kalau kamu butuh aku pasti langsung muncul. Ini sahabat terdekatku kan? Kamu beneran nikah sama cowok miskin ini? Cuma tukang antar makan dan tukang renovasi. Kalian berdua emang cocok. Kevin, itu cowok rajin dan bisa diandelin. Aku mau nikah sama dia. Orang dari desa memang pandangannya sempit. Suamiku ini beda banget. Dia kerja di grup Fanta. Nanti masa depannya cerah. Pas saatnya tiba, aku bakal hidup mewah terus. Grup Fanta. Ternyata dia karyawanku. Kenapa? Gak pernah lihat ya? Grup Fanta, grup paling top senegara. Ketuanya sangat terkenal, tuan muda di Vale. Tapi jabatannya gak bakal tahan lama. Soalnya suamiku bentar lagi naik ke posisi itu. Aduh, kamu jangan ngomong lagi. Ngomongin tuan muda di luar, kamu cari gara-gara. Kamu takut apa? Kamu bakalan jadi ketua. Amanda, aku kasih tahu, suamiku bentar lagi jadi manajer. Emang masih jauh dari ketua. Tapi tetap, daripada suamimu yang miskin itu lebih bagus 1000 kali. Aku doain kamu dengan tulus segera jadi istrinya ketua. Amanda, kita dari kecil udah sahabat dekat. Aku gak ngatain kamu. Kamu dari dulu pinter banget di sekolah, gak ada gunanya. Cewek itu yang penting nikahnya. Kita berdua tumbuh bareng, apa kamu iri sama aku? Aku masih sempat doain kamu. Suamiku gak cuma masa depan cerah, dia juga baik banget sama aku. Dia manjain aku kayak putri. Hati-hati! Kamu gak apa-apa kan? Punggungmu basah semua. Gak apa-apa. Ngapain ngelindungin aku dari air? Lindungin istri, itu tanggung jawab cowok. Kamu cowok dewasa, masa jadiin aku tameng? Aduh, jasku ini pesanan khusus, mahal banget. Nggak kayak baju kerja jelek dia. Kotor nggak masalah. Iya kan, sayang? Mereka sekeluarga miskin gitu, pasti nggak ngerti jas khusus harganya semahal apa. Aku malas jelasin ke mereka. Banyak cowok yang lindungin dari air, tapi yang kaya dan mau biayain kamu itu susah nyarinya. Mobil suamiku udah datang, mobil Benz. Pasti nggak pernah lihat. Amanda, nanti kalau kamu sama si miskin susah hidup, ingat cari aku ya. Anggap kita sahabat dekat. Mungkin aku bakal baik hati, ngasih kamu kerjaan jadi pembantu gitu. Terus suamimu ini bisa jadi supir suamiku. Nanti juga ngerasain setir Benz. Rasanya gimana? Ayo. Dasar miskin. Kamu ngapain diem di sini? Bukain pintu mobil. Amanda, di kehidupan ini aku nikahi suami kaya. Pasti bakal injek kamu. Selamat datang, Tuan Muda. Tuan Muda, malam ini ada kontrak 4 triliun yang harus ditandatangani. Lokasi tanda tangannya di kapal pesiarmu. Oke, aku ngerti. Tolong beli rumah kecil buat aku. Yang sederhana aja. Tenang Tuan Muda, kali ini pasti memuaskan.
Ayo cepet masuk sini. Aku suruh dia cari rumah jelek, malah dikasih yang begini. Nanti aku bakal marahin dia. Rumah ini gede banget. Ini rumahmu? Hah, aku dulu pernah ke sini waktu antar makan. Rumah-rumah di sini gede dan keren banget. Tipe rumah kayak gini kurang lebih sebulan 400 juta. Tapi gajimu cuma 5 juta. Kamu mana sanggup? Ini rumah salah satu majikanku. Dia pergi ke luar negeri. Jadi minta tolong aku jagain rumahnya. Kasih harga murah banget. Sebulan cuma 1 juta. Cuma 1 juta? Majikanmu percaya banget sama kamu ya? Iya. Kamu pasti orang yang bisa dipercaya. Tapi bisa tinggal di tempat gini beneran keren banget. Amanda, kalau kamu suka, nanti aku ganti yang lebih gede buat kamu. Aku nggak peduli soal itu. Selama kita bisa saling nemenin dan saling sayang, tinggal di rumah bagus atau jelek, aku sama sekali nggak peduli. Amanda, kok aku bisa lupa kamu masih kerja antar makanan? Halo Oscar, kita lama banget nggak ketemu. Malam ini ajak teman sekolah dan guru kita kumpul bareng. Suamiku baru dipromosiin jadi manajer di grup Fanta. Bisa bantu aturin kita kumpul di kamar pesiarnya ketua. Aduh, cuma hal sepele gitu. Iya, sahabat dekatku Amanda. Aku yang kabar. Sayang, aku dapat orderan gede banget. Cuma kirim sampai kapal pesiar di tepi dermaga. Biaya kirimnya bakal 200.000. Udah, jangan ngobrol lagi. Istrimu mau cari uang. Clara, segini lama nggak ketemu, kamu masih secantik dulu. Suami Clara lebih keren, udah naik level jadi manajer grup Fanta. Reuni kita kali ini bisa di kapal pesiar. Semua karena suami Clara. Jujur ya semuanya, ini kapal pesiar pribadi punya tuan muda Vale. Orang biasa nggak bisa naik kalau bukan karena suamiku posisinya lumayan di grup Fanta. Kita semua mana mungkin ngerasain kehidupan sosialita gini. Tuan muda. Apa dia tuan muda Vale tajir yang terkenal banget? Makasih banyak suaminya Clara atas kehormatannya. Nggak apa-apa, ini sepele kok. Kok nggak kelihatan Amanda ya? Kalian apa nggak ngajak dia? Dia? Sebentar lagi kamu bisa ketemu bunga kelas kita yang terkenal. Udang karang sudah sampai. Permisi, siapa yang pesan udang karang? Dia ini Amanda. Permisi, siapa yang pesan udang karang? Aku yang pesan. Clara, jadi kamu yang pesan udang karang. Juga minta aku antarin langsung, bener kan? Benar. Emang aku. Hari ini reuni kelas kita. Aku sengaja pesan udang karang, minta kamu antar, sekalian ikut kumpul teman lama. Gak boleh ya? Aku udah kasih kamu ongkos kirim 200.000. Kamu pasti udah seneng banget. Ternyata kamu emang sengaja. Amanda, kamu kok jadi tukang antar makan? Ya itu benar Amanda. Padahal dulu di angkatan kita, kamu murid paling pintar. Dan juga murid kesayangan Pak Rai. Sekarang, kok bisa jatuh? Jadi tukang kirim makanan, hah? Kamu gini, gimana bikin bangga Pak Rai yang perhatian sama kamu? Kita semua juga tahu. Amanda ini anak kurang mampu di angkatan. Kalau nggak dapat bantuan sekolah, jelas nggak sanggup lanjut sekolah. Cuma bisa kerja. Makanan kalian udah diantar. Aku pergi dulu. Berhenti! Hari ini reuni kelas kita. Apa nggak lihat spanduknya? Kok bisa langsung mau pergi? Kenapa? Memangnya kamu bukan anak kelas kita? Gak ada yang kabari aku. Aku gak dapat info apapun. Menurutku semua yang di sini juga gak pernah nganggap aku sebagai bagian dari kelas ini. Amanda, lihat kamu ini. Pak Rai juga lagi di sini. Udah lama nggak ketemu sebagai bentuk terima kasih ke guru. Kamu duduk dulu makan bareng. Ayo, Amanda, cepet duduk. Oke, bagus semuanya udah kumpul.
Dulu suamiku sebenarnya pasangan kencan buta Amanda, tapi akhirnya sekali lihat aku, langsung jatuh hati ke aku. Kamu juga, jelas-jelas gitu bikin dia jadi canggung. Berarti Clara lebih menarik kan? Lebih cantik dari Amanda. Pantes jadi sosialita. Iya Amanda, suamimu kerja apa? Siapa tahu kita bisa kerja sama. Suaminya cuma tukang renovasi. Amanda, kamu kok milih tukang renovasi rendahan kayak gitu? Tapi rendahan sama rendahan juga pantas bareng sih. Lihat kan Amanda, aku emang ditakdirin punya suami kalangan atas. Dan kamu cocoknya sama suami kalangan bawah. Yuk, bersulah. Tuan Muda, di dermaga kita nemuin motor listriknya Nyonya. Hari ini dia udah bilang ke aku. Ada pesanan gede minta diantar ke kapal pesiar. Gak nyangka ternyata ke kapalku. Nyonya sekarang di mana? Di aula lantai bawah. Tapi dia ketemu teman lamanya. Sekarang makan bareng mereka. Gini, siapin makanan paling top buat meja Nyonya dan temannya. Pokoknya, bikin Nyonya dan temannya seneng ya. Siap. Ini bukan makanan yang aku pesan. Selamat datang semua tamu kehormatan. Tuan Muda udah pesan buat kalian semua hidangan spesial. Silakan dinikmati. Wah, sebotol alkohol ini harganya 500 juta. Ini mewah banget. Tamu kehormatan Tuan Muda Vale. Sebenarnya siapa semewah ini? Siapa lagi? Hah, suaminya Clara, dia manajer grup Fanta. Pasti dia yang kasih buat kita. Masa tamu kehormatan itu Amanda, yang tukang antar makanan? Yuk, kita bareng bersulang buat Clara dan suaminya. Nanti udah punya dukungan Tuan Muda Vale, keluarga Clara pasti langsung naik derajatnya. Nggak cuma manajer, siapa tahu nanti bisa jadi ketua. Ayo, Amanda, kamu nggak bersulang sama ketua dan istrinya. Nggak tahu sopan santun. Gak apa-apa, Oscar. Amanda, meskipun makan minummu dari aku udah pikir. Gimana kalau gini? Kamu telepon suami miskinmu, suruh dia renang ke sini, biar hibur kita semua. Kalau gini aku nggak dendam. Dia tiap hari kerja fisik gitu, renang ke sini pasti bisa. Dia nggak ada waktu ketemu kamu. Sayang, Amanda, kamu jangan nggak tahu diri. Hari ini kamu nikmati semua makanan ini, itu juga karena suamiku. Harga alkohol ini sama kayak gajimu 10 tahun. Kenapa? Aku suruh suami miskinmu renang ke sini minum sama kita. Itu aku kasih kamu muka. Kamu jangan keterlaluan ya. Kalau enggak, kamu dari bugil di sini juga bisa. Jangan pegang aku. Jangan pegang aku. Jangan pegang aku. Jangan pegang aku. sayang. Halo? Beraninya sentuh istriku. Emang nyari mati ya? Tuan Muda marah. Cepat cari tahu gimana kondisi Nyonya. Jangan pegang aku. Dasar miskin. Kamu tahu nggak gaun yang kupakai ini mahal? Clara, kamu jangan keterlaluan ya. Aku keterlaluan. Tanya ke semua orang di sini. Ngerasa aku keterlaluan nggak? Nggak keterlaluan, sama sekali nggak keterlaluan. Clara, udahlah. Amanda juga nggak sengaja. Pak Ray, aku ini lagi bantuin dia. Kalau aku tampar dia, aku bisa sedikit lega. Dia juga bayar rugi lebih sedikit. Kalau aku jadi dia, aku bakal minta ditampar lebih banyak. Clara, nggak peduli aku punya uang atau enggak. Kamu nggak punya hak injek aku. Berhenti! Tim renovasi ke-6 grup Fanta, pegawai nomor 3 Kevin. Itu tempat kerja suamimu, benar kan? Jangan lupa, suamiku manajer di grup Fanta. Beresin suamimu segampang bunuh semut. Kerjaan suamimu hilang, cuma perlu omongan suamiku. Kamu mau ngapain? Aku pikir dulu. Sini, bawa itu ke sini.
Lihat kan? Satu dus ini, kalau kamu minum semuanya, mungkin aku baru bisa mikir. Maafin kamu enggak? Segitu banyak alkohol, kalau diminum bisa mati. Aku nggak bisa minum alkohol. Sayang, kasih dia pelajaran. Halo, ini penanggung jawab tim renovasi. Aku, Adrian, anggota tim 6 kalian, si Kevin. Jangan. Kalian cuma nyuruh aku minum kan? Aku minum. Oke. Minum sana, tunjukin ke aku. Kalau nggak minum, aku suruh suamimu pergi. Ayo minum, ayo minum. Ayo minum, ayo minum. Demi Kevin kamu segini nurutnya. Seru banget. Kamu ngelawan, gak takut suamimu dipecat? Aku kasih tahu kamu Amanda, aku nunggu hari ini lama banget. Orang kayak kamu cuma pantas aku injek selamanya. Ayo minum sekarang. Tuan muda mau mampir ke ruang ini. Kapan itu? Sekarang. Kevin. Ini siapa? Ganteng banget. Berdiri. Dasar cowok kere. Kamu kok bisa nyelundup ke sini? Dandan kayak orang penting. Hampir saja aku nggak kenalin kamu. Ya ampun, sayang. Kevin, kamu ngapain di sini? Maaf, Amanda. Aku telat datang. Jangan takut. Mulai sekarang, aku ada di sini. Gak ada yang berani ganggu kamu lagi. Hubungi dokter terbaik di kapal pesiar. Aku mau periksa seluruh badan istriku. Ya. Ayo kita pergi. Berhenti! Siapa suruh kalian pergi? Kamu tendang aku, masa aku diam aja? Kalau kamu nggak ngomong, mungkin aku udah lupa kamu di sini. Semua yang ada di sini dengerin ya. Masalah hari ini bakal aku selidikin. Semua yang pernah nyakitin istriku, gak bakal aku lepasin satupun. Suaminya Amanda itu kerja apa ya? Nggak kelihatan kayak tukang renovasi. Iya juga. Auranya kuat banget. Nggak kayak orang biasa. Udahlah, kamu nggak usah sok jago. Kamu kira pakai baju bagus aku jadi nggak kenal kamu? Bajumu bagus, tapi tetap cuma tukang renovasi rendahan. Amanda, hari ini reuni teman SMA. Karena kita sahabat dekat. Sekarang kamu tampar diri sendiri 3 kali. Sujud minta maaf sama aku. Mungkin aku bisa maafin kamu dikit. Kalau enggak, kalian berdua gak akan keluar dari sini. Selama aku ada di sini, kalau kamu nggak mau lakuin, nggak ada yang bisa maksa kamu. Gak ada yang bisa maksa. Tempat ini milik Tuan Muda Vale. Kenapa? Kamu pikir kamu istri Tuan Muda Vale gitu? Kamu pikir kamu Tuan Muda Vale gitu? Kenapa kamu yakin banget kalau aku bukan dia? Clara, dia beneran Tuan Muda Vale. Kalau gitu, kita udah nyinggung Tuan Muda kan? Gak mungkin. Cuma dia gak punya latar belakang apapun. Gak ada kenalan penting. Cuma tukang renov rendahan. Hei, bocah, dasar kamu gak tahu diri banget. Nyinggung tuan muda. Tapi, hari ini kamu lagi apes banget. Hari ini, tuan muda kebetulan ada di kapal pesiar ini. Atasan langsungku, Pak Will dari grup Fanta. Saat ini, lagi nemenin tuan muda ngobrol proyek triliunan. Pak Will yang kamu maksud, William. Aku kasih tahu. Pak Will yang kamu maksud, duduk satu meja bisnis sama aku. Kamu nggak lain.
Kamu berani banget. Berani ngeledek Pak Will. Kamu tahu nggak? Pak Will itu sepupu Tuan Muda Vale. Dia pegang kekuasaan dan ditakuti orang. Dan aku, anak buah kepercayaan Pak Will. Sekarang kamu bentrok sama aku. Artinya berani ngelawan Tuan Muda Vale. Gavin, kita pergi aja. Kenapa? Sekarang baru nyesel. Telat. Tapi, kalau sekarang mau minta ampun, kamu sujud di lantai minta maaf sampai berdarah-darah. Kalau nggak mau, suamiku telepon langsung bikin kalian jadi gelandangan keluar dari kota Vale. Menurutku, yang bakal keluar dari kota Vale itu kalian. Sayang, nggak usah banyak omongan Nggak sama apa-apa. dia. Aku udah kirim pesan ke Pak Will. Tunggu aja dia datang. 2 orang ini bakalan dibuang ke laut buat dikasih makan ikan. Oke. Aku tunggu di sini hari ini. Aku mau lihat. William beneran bisa nggak buang aku ke laut buat kasih makan ikan? Ayo sayang, minum dulu. Pak Will. Ngapain panik gitu? Pak Adrian kirim pesan, ada yang ngaku jadi tuan muda. Minta Bapak datang langsung. Apa? Berani ngaku jadi tuan muda. Dia udah bosan hidup ya. Aku mau lihat siapa yang sebenarnya itu bikin masalah di hari penting. Antar aku. Aku mau ketemu sama dia. Amanda, kamu beneran mikir suamimu yang tukang renovasi itu bisa jaga kamu di tempat kayak gini? Clara, kita kerja nyari uang. Itu hasil keringat tangan kita sendiri. Kamu kenapa ngeremehin kita? Karena suamiku manajer di grup Fanta, sedangkan suamimu cuma tukang renov rendahan. Aku suruh kamu nangis, kamu harus nangis. Aku suruh kamu ketawa, kamu harus ketawa. Bisnisnya Tuan Muda di seluruh kota Vale. 90% punya dia. Nantang Tuan Muda bisa jadi senegara ini. Nggak ada tempat buat kalian berdua hidup. Kalau Tuan Muda tahu, kalian pakai nama dia buat sombong. Bisa jadi dia nggak mau bantu kamu. Nggak mau bantu aku, tapi mau bantu tukang renov. Sok gaya banget. Satpam, hari ini aku gantiin Tuan Muda. Ngasih pelajaran ke kalian berdua. Dasar binatang gak tahu diri. Siapapun gak boleh nyakitin suamiku. Siapapun gak boleh nyakitin suamiku. Siapa yang teriak-teriak di sini? Aduh, Pak Daniel, akhirnya kamu datang. Adrian, beberapa hari lalu kamu baru naik jadi manajer kan? Sekarang surat jabatan udah ada. Aku khusus datang anterin surat jabatanmu. Harus kerja yang benar. Pak Daniel, makasih banyak. Setauku, Tuan Muda itu pilih orang karena kemampuan, bukan uang. Kalau jual beli jabatan kayak gini, kalian nggak takut Tuan Muda bakal marah kalau tahu? Macan kalau diam, jangan dianggap kucing. Sayang, udah jangan ribut sama dia. Kita nggak kuat lawan mereka. Nggak apa-apa. Jangan takut. Aku di sini. Amanda, kita dulu sahabat dekat. Jangan bilang aku gak ngingetin kamu. Kamu ganggu aku bisa. Tapi orang gede kayak dia, gak bisa sembarangan dilawan. Sama semua kayak kalian. Oke. Aku juga mau lihat. Dia bisa ngapain aku. Bocah, aku kasih kamu kesempatan tapi kamu gak peduli. Oke, jangan salahin kalau aku hajar kamu. Bantu aku cek tukang dari tim renovasi. Kalau ketemu, langsung pecat. Dan juga, ke depannya perusahaan atas nama orang itu nggak akan kerjasama lagi. Gimana? Bisnisnya Tuan Muda segede ini nyebar sampai hampir ke semua sudut kota Vale. Kalau udah di blacklist, kerja nyapu jalan pun mereka nggak bakal dapet. Sama kayak diusir dari kota. Maaf. Kita bisa minta maaf ke kamu. Aku mohon jangan pecat suamiku. Dia beneran butuh kerjaan ini. Kalau mau Pak Daniel maafin, bisa. Gini, kalian bayar 1 miliar. 1 miliar? Aduh, 1 miliar ini bukan buat kita. Ini buat hormatin Pak Will. Bisa hormatin Pak Will, itu keberuntungan kalian. Keberuntungan kalian. Coba pikir, Pak Daniel ngomong sekali. Kalian langsung gak bisa hidup di kota Vale ini. Tapi kita nggak punya uang sebanyak itu. Korupsi dan jual jabatan. Gak nyangka. Masalah sepele ini mancing ikan besar sebanyak ini. Kalian juga tahu gimana sifat Tuan Muda. Jual jabatan kayak gini.
Kalian nggak takut dia marah dan langsung blokir kalian? Kamu beneran cari mati. Tuan muda ada di kapal pesiar ini. Ngobrolin bisnis penting. Tuan muda itu orangnya tegas banget. Kejam dan brutal. Aku, kalau gara-gara orang ini bentrok sama dia, bisa gawat. Udahlah. Hari ini tuan muda lagi jamuan sama tamu penting di atas. Gak boleh diganggu. Aku, karena merhatiin gengsi tuan muda, ku lepas kalian berdua pasangan murahan. Tujuanku ke sini, bukan buat kalian. Adrian, di dalam sini ada surat jabatan yang ditanda tangan tuan muda. Kamu harus jagain baik-baik, jangan sampai hilang. Wah. Kamu lihat tanda tangannya berasa banget. Wibawa tuan muda gede banget. Ya ampun, aku nanti pulang akan kupigurain. Lalu masukin ke berangkas. Kevin, kamu ngapain kamu? Kamu ngapain? Kamu gila ya, Kevin? Aduh, Kevin. Surat jabatanku. Surat jabatanku. Surat jabatan. Bocah, kamu nyobek surat jabatan bertanda tangan tuan muda. Punya 8 nyawa juga gak bisa bayar. Itu surat yang aku kasih ke kalian. Aku berhak buat narik balik. Bocah, aku kerja di grup Fanta bertahun-tahun. Bayangan tuan muda aja belum pernah lihat. Kamu berani pura-pura jadi tuan muda di sini. Dengar ya, tuan muda lagi jamu tamu di lantai atas. Kalau dia sampai tahu, dia bakal kuliti kamu hidup-hidup buang ke laut buat makanan ikan. Kevin, kamu sobek surat jabatan. Sekarang kita gimana? Dengar ya kalian, masalah kalian ini besar banget. Berani nyobek surat tuan muda sama kayak ngelawan tuan muda. Nanti Pak Will datang, kalian berdua bakal kelar hidupnya. Awalnya aku males ribut sama kalian, pasangan murahan. Tapi kamu, nyamar jadi tuan muda, udah kelewat batas. Nanti Pak Will datang, itu buat kalian satu jalan akhir. Yaitu, jalan mati. Beneran. William. Bagus. Makin bagus kalau si bajingan datang. Sekalian, bersihin semua parasit rakus kayak kalian. Semua cepetan. Aku mau lihat siapa orang murahan beraninya ngelunjak di tempat tuan muda. Kalau sampai musik tuan muda, kita mampus. Aduh, bocah. Udah mau mampus masih nggak tobat. Berani nyobek tanda tangan tuan muda. Ngehina tuan muda. Dosa segitu. Cukup bikin kamu mati 8 kali. Tunggu sampai wakil ketua Will datang. Biar kamu lihat di dunia ini nggak ada obat penyesalan. Cepet panggil. Aku nggak peduli kamu panggil siapa. Panggil aja tuan muda langsung sekalian. Tapi masalahnya, kayaknya kalian nggak punya kemampuan itu. Ngehina tuan muda, kamu beneran cari mati sendiri. Kevin, kamu tahu nggak ini tempat apa? Ini kapal pesiarnya tuan muda. Kamu beneran nekat banget ya? Hah? Anak buah tuan muda, siapapun yang datang, akhirmu cuma satu. Yaitu mati. Terus kalau datang gimana? Aku nggak peduli. Aku mau tanya, kalian jual beli jabatan, kerja sama kotor, sebenarnya gimana beresinnya? Oke, kalau kamu pengen mati, aku bantuin. Aku sekalian kasih tahu ya. Pak William, itu paman kandungku. Pak Will, dia sepupu Tuan Muda, juga paman kandungnya Pak Daniel. Berarti Daniel dan Tuan Muda juga masih kerabat. Gak nyangka, Kevin di kehidupan ini matinya cepat. Bener rezeki buat aku. Wah, gila. Ternyata ada hubungan orang dalam ya. Hah? Udah ngerti? Takut ya? Aduh, telat. Pengawal, tangkap mereka berdua. Buang buat makan ikan. Siapa berani bikin onar di sini? Wakil ketua William. Pamanku datang. Paman, itu orangnya. Siapa kamu? Berani bikin ribut di wilayah Tuan Muda?
Pengawal, lempar mereka ke laut, kasih makan ikan. William, kamu sok banget ya. Tuan muda, Tuan muda. Tuan muda, kok kamu bisa ada di sini? Paman, kamu pasti salah orang. Pak Will, Buka mata kalian lebar-lebar. Kalian sadar gak nyakitin siapa? nggak mungkin. Dia nggak mungkin Tuan Muda. Gak ada yang lebih ngerti dia dari aku. Dia itu tukang renov. Kamu diem aja. Kamu gak berhak ngomong. Awas aku lempar ke laut kamu. Aduh, Pak William, ampuni aku. Ampun, Pak William. Ampun. Ampun, Pak William. Ampun, Pak William. Mereka semua kok berlutut. Kaki mereka pegal. Oh ya udah. Tenang aja. Gak apa-apa. Amanda. Amanda. Urusanmu nanti ku beresin di rumah. Mereka, kamu pikirin aja sendiri. Tuan muda, aku pasti kasih jawaban yang memuaskan. Suruh mereka habisin 10 botol alkohol dan buang ke laut. Mulai sekarang, usir mereka dari grup Fanta. Jangan. Pak Will, tenang dulu. Tenang, Pak Will. Pak Will. Pak Will. Sayang, kamu pakai jas gitu, ganteng banget. Kalau kamu suka, nanti tiap hari aku pakai ya. Sayang, aku ambilin kamu minum ya. Kamu tunggu di sini. Sayang, jangan tinggalin aku. Tenang aja, seumur hidup aku gak bakal ninggalin kamu. Udah bangun, sayang? Ini di mana, sayang? Kita masih ada di kapal. Kenapa kamu ada di sini? Semalam bukannya kamu yang nelpon aku ya? Oh, kamu mabuk sampai lupa ya? Gak penting. Makanannya udah siap. Kita makan dulu. Tapi... Gak apa-apa, gak penting. Sarapan ini kamu masak sendiri ya? Yang ini, aku lewat resto, jadi ambilin buat kamu. Kamu gak boleh gitu. Tapi... sayangku perhatian banget. Sayang, itu semalam aku dengar dari teman kamu, dulu kamu pinter banget belajarnya. Kok malah jadi tukang antar makanan? Sebenarnya dari kecil, ayahku udah meninggal. Pas aku keterima kuliah, ibuku jatuh sakit. Aku nyari duit buat biaya berobat, nggak lanjut kuliah, jadi tukang antar makanan. Sayangnya, akhirnya aku nggak bisa nyelamatin dia. Sayang, sekarang kamu udah punya aku. Nanti kamu bisa pilih kerjaan yang kamu suka. Aku pasti dukung kamu. Makasih, sayang. Bentar. Kemarin, kayaknya ada yang manggil kamu Tuan Muda. Sayang, aku mau ngomong sesuatu.
Sebenarnya, di kota Vale, banyak keluarga terpandang. Semuanya kenal aku. Aku tahu kamu renov buat mereka. Aku renov, Emang suamiku keren. Sampai keluarga terpandang itu rebutan kamu buat renov. Bener kan? sayang. Aku bukan tukang renov. Sebenarnya, aku di kota Vale. Kamu ketawain apa? Apa kamu mau bilang, aku sebenarnya tuan muda? Dia itu brengsek. Iya. Aku sebenarnya tuan muda Vale. Brengsek? Hah? Bukan. Tuan muda itu orangnya berkarisma, pinter, auranya kuat. Kok di mulutmu jadi brengsek? Dari mana berkarismanya? Pinter, aura kuat. Hah? Menurutku dia cuma brengsek. Kamu nggak tahu, jajaran atas grup Fanta semua hasil nepotisme. Orang yang beneran kerja keras dan punya talenta, selamanya nggak bisa naik derajat. Terus aku juga dengar, dia itu orangnya aneh, kejam dan licik, dingin, nggak berperasaan. Mana mungkin kamu kayak gitu? Kalau kamu kayak gitu, ini artinya kamu nganggap aku miskin, takut aku ngincer hartamu. Kalau gini, mending kita cerai aja. Tapi kamu ini nggak mungkin kayak gitu. Tapi barusan kamu bilang kamu bukan tukang renov. Sebenarnya kamu kerja apa? Terus mereka kenapa takut banget sama kamu? Aku itu satpam tuan muda. Oh gitu. Ya, dulu aku pernah nyelamatin dia, makanya dia akhirnya nyuruh aku jadi satpam. Pantas kemarin mereka takut banget sama kamu. Tapi jadi satpamnya tuan muda nggak bahaya ya? Enggak kok. Enggak bahaya sama sekali. Cuma ya, tuan muda, namanya di telinga kalian mungkin agak dikit salah paham. Sebenarnya dia orangnya baik banget. Ke kita juga ramah banget. Sayang, kamu kerja keras sendiri cari nafkah. Kalau aku bisa dapat uang lebih, kamu gak usah lagi kerja di tempat yang bahaya. Sayang, kamu ngomong apa sih? Kita ini emang suami istri. Saling bantu itu wajar. Lagi pula, asal kamu di samping aku. Itu udah cukup buat aku. Sakit banget. Sakit banget. Minum 10 botol alkohol, kalian bisa hidup aja udah syukur. Kamu... Sayang, cowoknya Amanda sebenarnya kerja apa? Bukannya dia cuma tukang renov, kok tiba-tiba jadi jago gitu? Pak Daniel bilang, dia itu cuma satpam tuan muda. Dulu pernah nyelamatin tuan muda. Tuan muda nggak hargain dia. Aku udah tahu. Cuma tukang renov bau. Paling juga hari itu lagi hoki, bisa nyelamatin tuan muda. Sejago apapun, juga tetap anjingnya tuan muda. Udahlah, diam kamu. Semua ini gara-gara kamu dan sahabatmu bertengkar. Kalau bukan karena kamu, masa gara-gara satpam aja bikin aku kehilangan kerjaan? Sekarang puas kamu? Ngapain bengong? Cepat ambilin aku segelas air. Cepetan. Amanda, tunggu aja. Waktu aku sembuh, aku bakal habisi kamu. Tuan muda, udah diselidiki. Nyonya dulu pernah ngelamar ke perusahaan kita. Performa dan kemampuannya luar biasa. Cuma waktu itu posisinya udah diisi orang lain. Prinsip grup Fanta itu, pilih yang berkemampuan harus dikasih kesempatan. Aturin buat Amanda posisi yang emang layak dia dapetin. Oh iya, grup Fanta keluar masuknya agak ribet. Aku ingat dulu pernah ambil alih perusahaan kecil namanya, apa itu? Grup If Tuan. Iya, langsung atur dia kerja di perusahaan itu. Semua harus diatur diam-diam, jangan sampai ketahuan identitasku. Bantu aku pesen 1 buket bunga. Baik. Bentar, aku yang pergi sendiri. Kayaknya tuan muda naksir beneran. Sayang? Kamu udah pulang?
Tahu nggak, aku lagi seneng banget. Aku dapat kerjaan. Mereka minta aku mulai besok. Beneran? Iya. Aku udah yakin kamu pasti bisa. Lihat ini, aku bawain kamu hadiah dapat kerjaan. Oh. Makasih sayang. Dapat kerjaan sesenang itu ya? Bukan gitu. Sekarang, akhirnya ada seseorang yang bisa bagi kebahagiaan bareng aku. Sekarang kerjaan makin lancar. Yang paling penting, aku udah punya kamu. Setelah kedua orang tuaku meninggal, baru kali ini aku ngerasa bahagia. Tapi, kayaknya aku belum pernah dengar kamu cerita soal orang tua kamu. Mereka nggak tinggal di kota Valles. Mereka, waktu aku umur 5 tahun, cerai cuma gara-gara uang. Sejak saat itu, aku belum pernah ketemu mereka lagi. Nggak apa-apa. Sekarang kamu punya aku. Aku jadi keluargamu selamanya. Kalau gitu, sekarang aku mau naruh bunga itu di vas. Ya, boleh. Sebentar. Bunganya enaknya ditaruh di mana ya? Amanda, kamu orang yang paling penting buatku di dunia ini. Aku nggak akan biarin kamu pergi. Malam nanti pulang lebih cepat ya. Aku berangkat kerja dulu. Hati-hati di jalan. Tuan Muda, David hari ini izin. Jadi aku jemput kamu. Tuan Muda? Oh, aku ini satpamnya Tuan Muda, juga supirnya. Maksudmu sekretarisnya Tuan Muda hari ini dia nggak masuk, jadi aku disuruh jemput Tuan Muda? Iya, bisa. Bisa diatur. Ayo masuk. Tuan Muda. Sayang, aku berangkat kerja dulu ya. Hati-hati ya. Kamu juga hati-hati. Tuan Muda. Kerja aja. Sayang, hari pertamaku kerja, malah bikin Tuan Muda nyetir. Apa aku harus cari kerja baru lagi? Anakku, hari ini hari pertama kerja. Jaga kesehatan, jangan kecapean. Tenang aja, Bu. Kita berdua bakal kerja yang benar. Kerja di grup IF, ibu udah pakai banyak koneksi. Kamu harus bikin ibu bangga. Iya, Bu. Wah, siapa ini? Musuh suka ketemu di jalan sempit. Maaf, permisi. Kenapa? Sekarang kerja jadi tukang bersih-bersih di sini. Aku ini karyawan dari grup IF. Demi kepentingan perusahaan, aku punya hak buat periksa ID kerja. Aku juga karyawan di sini. Ketua nyuruh kita ke restoran ngirim satu set vas porselin langka. Tugas kali ini penting banget. Siapa yang pergi? Restoran? Bukannya itu tempat pribadi Tuan Muda Vale? Isinya orang kaya semua. Kalau aku bisa kenal salah satu, bakal hidup enak sampai tua. Amanda, kalau kamu pagi ini nggak sibuk, kamu aja yang nganterin. Oh, iya. Bu Heni, menurutku Amanda kurang teliti. Urusan penting gini, aku yang lebih cocok nangani. Iya, porselin ini pegang baik-baik. Ingat, ini buat Tuan Muda. Nggak boleh ada kesalahan. Tenang aja, Bu Heni. Esok lusa atau malam minggu
juga yang bakal percaya omongan kamu doang sih. Kalau nggak ada yang mau ngubah keputusan, aku akan bacain hasil suara. 8 suara setuju, 2 suara abstain. Aku umumkan pengangkatan Adrian sebagai wakil direktur grup Fanta resmi disetujui. Aku nggak setuju. Aku nggak setuju. Cuma satpam kecil, Hah? Kau kira ini di mana, ha? Berani-beraninya ganggu kita atasan yang lagi rapat, Hah? Semua, dengerin aku ya. Dia itu suami murahan si cewek genit. Tuan Muda, kalian ngomong siapa Tuan Muda? Dia. Adrian, kamu nggak cuma ganggu rapat, tapi juga berani fitnah istriku. Sekarang aku resmi umumkan, jabatan wakil ketuamu aku tolak. Dan juga diusir dari kota Vale dan gak akan direkrut. Semua dengar baik-baik. Yang terlibat dalam kejadian ini, siapapun itu, mulai hari ini, semua diselidiki. Gak mungkin. Gak mungkin. Suami buangan yang aku gak mau. Gak mungkin. Dia gak mungkin Tuan Muda. Tuan Muda. Kevin bohongin aku. Aduh, Pak Ketua. Tolong kasih aku kesempatan lagi. Aku gak berani lagi, Pak Ketua. Pak Ketua. Pak Ketua, ampuni aku. Sayang. Sayang. Urus fotonya. Jangan sampai Nyonya lihat. Nanti dia sedih. Siap. Rapat bubar. Kevin. Amanda kok ada di sini? Sayang. Kamu kok di sini? Sayang, hari ini Tuan Muda juga urus-urusan di sini. Aku jadi satpam, jagain dia. Berhenti pura-pura. Tuan Muda. Sayang, kasih aku kesempatan buat jelasin semuanya ke Aku kamu. gak mau dengerin penjelasanmu. Kevin, kamu juga tahu. Aku paling gak suka dibohongin. Kenapa kamu harus bohongin aku? Karena aku miskin? Atau kamu takut aku ngincer uangmu? Sayang, kasih aku satu kesempatan. Aku bisa jelasin semua. Sayang, tolong kasih aku satu kesempatan. Aku pasti bisa jelasin. Kevin, aku bilang terakhir kali, lepasin. Kalau enggak, aku cerain kamu sekarang. Sejak kecil aku nggak punya orang tua, hidupku dulu sepi. Akhirnya aku bantuin Adrian sampai dia jadi ketua grup Fanta. Tapi siapa sangka, dia tukang bohong, buaya, suka godain cewek. Dan perasaan tulus Clara sahabatku, semua itu cuma pura-pura. Di depan gedung ini, sahabat dekatku cuma karena rasa iri, bunuh aku pakai tangannya sendiri. Di kehidupan ini, aku mau dicintai seseorang, bisa jujur bareng sampai tua. Tapi kenapa susah? Sayang kenapa? Sayang kenapa sayang? Bangun. Ambulans! Tolong, cepat panggil ambulans! Kamu udah sadar? Selamat ya, kamu hamil. Sayang, jangan tinggalin aku. Sayang, jangan tinggalin aku. Sayang, jangan tinggalin aku, boleh gak? Sayang, Kevin. Sayang. Kita putus saja. Sayang, jangan tinggalin aku. Sayang, jangan tinggalin aku.
Babi gendut sialan. Kenapa aku nikah sama kamu? Kenapa? Kenapa? Kenapa Amanda bisa ambil semua yang harusnya milikku? Istri Tuan Muda Vale. Itu seharusnya aku. Amanda, tunggu aja kamu. Aku lihat kamu sombong sampai kapan. Selamat ya, kamu hamil. Aku hamil. Ngapain kamu kesini? Masih ada yang gak nyaman gak? Sayang, aku sumpah, mulai sekarang pasti jaga kamu baik-baik. Aku gak bakal bohongin kamu. Kali ini cuma karena ada faktor lain. Aku gak punya pilihan. Sayang, maafin aku sekali ini. Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku pikir-pikir dulu. Iya. Halo, ada yang bisa dibantu? Amanda? Bukannya ini istri Tuan Muda? Kenapa? Sekarang lagi ngerasa paling hebat. Aku gak pernah mikir kayak gitu. Gak pernah pengen saingan sama kamu. Kita ini kan sahabat. Semua ketulusanku ke kamu, itu beneran. Kamu hamil? Iya. Kamu keren juga. Aku bareng dia segitu lama gak pernah hamil. Kamu tahu dia Tuan Muda. Kamu langsung hamil. Awalnya kartu bagusku, aku serahin ke kamu. Amanda, hidupmu emang hoki. Kejahatan akan ada balasannya. Clara, dulu kita itu sahabat. Kamu yang tahu diri ya. Kamu... Sayang? Sayang udah pulang. Sini, duduk. Ini semua baru aku pelajarin. Semua makanan kesukaan kamu. Lihat nih. Ini kartu bank, sertifikat rumah. Mulai sekarang, semua kamu yang pegang. Kamu lagi ngapain ini? Aku ngaku salah. Aku tahu aku dulu bohongin kamu. Itu pasti udah nyakitin kamu. Tapi alasan aku nyamar jadi tukang renovasi. Semua gara-gara nenek maksa aku. Orang yang dia kenalin ke aku dulu, begitu tahu siapa aku sebenarnya, semua langsung ngejar uangku. Jadi, aku awalnya nggak yakin sama kamu. Aku udah bohongin kamu. Maaf ya. Masih ada yang kamu sembunyiin dari aku nggak? Belum kamu omongin. Sumpah nggak ada yang lain. Iya. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Hah? Barusan kamu bilang, maafin aku kali ini. Aku denger loh. Iya. Sayang, aku janji. Sayang, jadi gini. Aku mau waktu pas ulang tahun, bikin pesta ulang tahun kecil. Aku mau kasih tahu semua orang, kamu ini istriku. Gak usah. Aku cuma mau kita berdua rayain ulang tahun dengan tenang. Ya udah, boleh juga. Gimana kalau gini? Kita reservasi rumah makan di Jalan Hadi. Kita rayakan di sana berdua. Oke, aku reservasi ya. Jalan Hadi? Bukannya itu tempat kecelakaan Kevin di kehidupan lalu? Tanggal 8. Suaminya Clara orang baik. Sayangnya dia meninggal muda. Sayang banget. Tanggal 8. Tanggal 8 itu ulang tahunmu. Iya,
Kenapa? Nggak bisa. Pokoknya nggak boleh pergi ke Jalan Hadi. Kamu dengar nggak? Tanggal 8 jangan pergi ke Jalan Hadi. Kita rayain di rumah aja, di rumah paling aman. Oke. Aku nurut sama kamu. Yang penting kamu di sampingku. Gimana aja tetap sama aja. Nggak apa-apa nggak kesana. Beneran nggak boleh ke Jalan Hadi. Janji nggak kesana. Hari ini, aku harus cegah tragedi itu terjadi. Tuan Muda, ada rapat darurat. Kamu harus hadir sekarang. Oke, sekarang aku berangkat. Iya. Bentar. Aku tiba-tiba keinget satu hal. Hari ini aku nggak bisa ke Jalan Hadi. Tuan Muda, rapat hari ini penting banget tentang masa depan perusahaan. Aku tahu. Tapi aku nggak bisa ngelanggar janjiku. Gini, kamu bantu aku batalin rapatnya. Bilang, hari ini di rumah aku ada urusan mendadak. Nanti kita atur waktu lagi. Iya, aku urus. Kenapa? Kenapa? Nggak apa-apa kan? Makasih kakak, kalau nggak karena kamu, aku tadi... Aduh, yang penting kamu nggak apa-apa. Lain kali nyebrang jalan, jangan ngelamun. Hati-hati lihat kendaraan ya. Di kehidupan lalu kejadian kayak gini. Tapi kenapa semuanya beda? Amanda, kamu kira bisa ubah takdir? Aku bakal buktiin ke kamu. Ada takdir yang gak bisa kamu hindari. Jual bunga, jual bunga, jual bunga, jual bunga, jual bunga. Berhenti. Kamu balik dulu, Pak Supir. Satu lampu merah lagi, aku nyampe rumah. Aku mau beli sekat bunga. Siap, Tuan Muda. Anakku, ayah bentar lagi pulang. Tunggu dia pulang, kita siapin kejutan besar buat dia. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Ada apa? Jam segini belum pulang, telepon juga nggak nyambung. Apa dia kenapa-napa lagi? Nggak bisa. Aku harus cepat cari dia. Oh, ayo silakan lihat, bos. Lihat bunganya, bos. Yang ini aja. Baik, bos. Aduh, maaf. Baterai HP-ku habis. Gimana kalau aku bayarnya pakai jam tangan ini aja? Coba aku lihat. Jam tanganmu terlalu mahal. Aku pernah lihat di internet, minimal harganya miliar. Bunga yang kujual nggak sebanding. Disimpan saja ya. Nggak apa-apa. Istriku suka bunga. Asal dia suka, itu sebanding. Ya udahlah. Nah, kasih bunganya. Imut banget. Ya, makasih ya. Hati-hati ya, bos. Kevin? Sayang, aku beli bunga buat kamu. Amanda, kamu ngerasa bahagia sekarang? Dari kecil sampai sekarang, aku paling gak tahan lihat senyumanmu. Mati aja! Awas! Sayang! Sayang, bangun, jangan tidur. Sayang, ada orang nggak?
Kevin, kamu harus kuat. Kamu jangan kenapa-napa. Kamu jangan kenapa-napa. Kevin, kamu harus kuat, Kevin. Kamu gak boleh kenapa-napa, Kevin. Kevin. Beneran gak bisa ngelawan takdir. Orang sebaik itu udah ditakdirin ninggalin aku. Kita udah ngelakuin banyak perubahan. Kenapa masih gak bisa lepas dari musibah ini? Kamu ngapain kesini? Kenapa? Mau ketawain aku? Kayak yang kamu mau, suamiku si Adrian, dengar aku kena masalah, langsung minta cerai. Baru belakangan aku tahu. Demi bantu dia jadi wakil ketua, aku sampai jual tubuhku. Dia malah pelihara selingkuhan di luar. Reinkarnasi. Aku tetap kalah sama kamu. Amanda, kamu tahu nggak? Semua yang kamu nikmatin sekarang harusnya milikku semua. Tapi ya udah, suamimu udah aku bunuh. Anak yang di perutmu sekarang nggak punya ayah. Sekarang kamu kayak aku, mampus. Dia udah jelas-jelas mati. Dokter, suamiku. Kabar baik. Pas pasien jatuh ke tanah, buket bunga yang dia pegang secara ajaib nutup kepalanya. Bisa ngindarin cedera kepala yang parah. Ini untung di tengah musibah. Tapi golongan darah pasien langka banget. Sekarang di rumah sakit kita, bahkan sekota ini, gak ada stok darah itu. Pasien butuh transfusi darah segera. Keadaannya gawat. Dia butuh golongan darah negatif. Dokter, golongan darahku itu. Cepat ambil darahku, aku mau selamatin dia. Nah, syukurlah. Ikut aku. Kita langsung transfusi. Kamu belum nyadar juga. Aku reinkarnasi bareng kamu. Clara. Di hatiku, kamu dari dulu kayak keluarga sendiri. Sebelum ibuku meninggal, aku kesiksa banget. Tapi kamu temenin aku lewatin semuanya. Tapi entah kenapa, pelan-pelan kamu berubah. Di kehidupan lalu kamu nusuk aku pakai pisau. Sekarang kamu mau rebut kebahagiaanku. Mungkin takdir kita udah selesai. Hari ini, pertemuan kita yang terakhir. Aku harap pas kamu keluar nanti, bisa hadapin hatimu sendiri. Hidup yang benar. Amanda! Amanda! Balik sini! Balik sini! Aku gak bakal biarin kamu! Balik sini! Seumur hidup kita terikat! Balik sini! Kevin, apa kamu bersedia di momen suci ini janji di hadapan Tuhan? Di masa depan nanti, dapat tantangan atau kesulitan apapun, tetap pegang prinsipmu. Tetap cintain pasanganmu, gak ninggalin, selalu nemenin sampai akhir waktu. Aku bersedia. Amanda, apa kamu bersedia di momen suci ini janji di hadapan Tuhan? Di masa depan nanti, hujan badai atau cuaca cerah. Kamu genggam tangannya erat dengan cinta, pengertian, hormat, dan dukungan. Bareng bangun rumah tangga yang hangat sampai akhir hayat. Aku bersedia.
Pengantin pria, sekarang boleh cium pengantin wanitamu. 这故事开始一个人，我认真写成了我们走过红尘，再也不怕冷。某天离开这一座城，我去哪里都跟，微笑地说你是我的人。